Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,37% ke angka 7.327. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih bergerak tren dan laporan keuangan laba bersih semester 1 ini masih melonjak 400% lebih. Bagaimana potensi saham uptrend ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel dengan judul Laba bersih ESA melonjak 400% lebih di semester 1 tahun 2024. Jadi laporan keuangan untuk ESA di kuartal 1 ini misalnya masih oke, masih naik lumayan tinggi. Dan saat ini jika kita perhatikan secara teknikal pun ESA saat ini masih bergerak tren untuk tren jangka menengah. Sebelumnya memang beberapa kali sempat terkoreksi karena gagal break 850, tapi bisa kita lihat selalu kuat bertahan dari rebound dari support EMA 50. Tapi satu minggu ini jika kita perhatikan beberapa hari terakhir juga ESA masih belum berhasil melewati 850. Dan jika kita perhatikan pada perdagangan hari Rabu memang sempat naik tinggi, mencapai target di 900, sempat naik menyentuh sekitar 920, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break. Penutupan masih berada di sekitar 865. Hari Kamis kembali melemah, turun bawah 850 sehingga ini mengkonfirmasi bahwa 850 sampai saatnya masih berupa resisten kuat untuk ESA. Hari ini juga bisa kita lihat walaupun naik 1% lebih ke 840. Secara candle hari ini juga tidak oke, shadow ke atas lumayan panjang, mencoba kembali break 850 ini masih belum berhasil. Dan jika kita lihat broker summary untuk ESA, asing terpantau masih keluar pada perdagangan hari ini. Secara keseluruhan jika kita perhatikan asing masih terus keluar dari saham ESA. Dan di broker summary kenaikan 1% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi secara teknikal saat ini memang masih oke, tapi karena candle satu minggu terakhir atau beberapa hari terakhir menurut saya masih kurang oke. Hati-hati, ESA masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 800 sampai garis EMA 50 di sekitar 770 apabila minggu depan kembali mencoba break 850 masih gagal. Jadi jika terpantau minggu depan ESA secara candle masih kurang oke, masih terpantau mencoba break 850 masih gagal, tetap hati-hati, ESA saya lihat masih ada potensi untuk melemah kembali. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, ingin coba swing, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ESA ternyata masih kesulitan break 850. Jadi take profit di sekitar 850 apabila ternyata ESA gagal break, atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Nah, selama garis EMA 50 tidak terlewati dan garis EMA 50 pun saat ini bisa kita lihat masih terus bergerak naik. Jadi selama masih bergerak naik dan ESA selalu kuat berada di atas garis EMA 50, kedepannya saya lihat ESA untuk tren jangka menengah masih oke. Jadi masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 900. Sekarang kita lihat saham Bapak Boy Thohir yang lainnya. ADMR juga kita perhatikan cara pergerakan saat ini masih sideways. Jadi beberapa kali sempat naik di atas garis EMA 50 150 tapi selalu gagal naik melewati 1400. Nah, jika kita lihat satu minggu ini ADMR mencoba untuk bertahan di garis EMA 150 yang saat ini masih berupa support di sekitar 1345. Jadi hari ini ADMR masih turun 0,74% ke 1350, sempat berada di bawah garis EMA 150. Jadi sempat menyentuh sekitar 1335. Pada perdagangan hari Rabu pun ADMR sempat turun menyentuh sekitar 1320. Tapi cara candle ini belum mengkonfirmasi bahwa garis EMA 150 terlewati. Dan di atasnya pun sebenarnya garis EMA 50 di 1355 juga masih berupa daerah support. Sehingga ADMR cara pergerakan menurut saya masih sideways. Dan jika kita perhatikan support kuat sebenarnya masih ada sekitar 1300. Jadi walaupun saat ini ada dua support EMA 50 150, menurut saya support lebih kuat itu di 1300. Dan untuk ADMR jika kita perhatikan di sini asing terpantau masih terus masuk akumulasi dan penurunan hari ini sebenarnya tidak ada akumulasi. Dan memang terpantau sepertinya ada akumulasi, tapi sebenarnya ini tidak ada akumulasi, malah terpantau ada sedikit distribusi. Tapi asing memang terpantau masih terus masuk akumulasi sama ADMR. Jadi untuk ADMR apabila teman-teman sudah punya dan masih mau hold, menurut saya masih bisa hold selama 1300 ini tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba entry sama ADMR, karena saat ini masih berada di garis EMA 150, menurut saya pantau dulu atau wait and see dulu, lihat apakah ADMR minggu depan masih kuat berada di atas garis EMA 150. Apabila terpantau
minggu depan masih lanjut turun di bawah garis EMA 150, sebaiknya wait and see dan tunggu di sekitar 1300 untuk entry-nya. Dan memang cara pergerakan saya lihat ADMR saat ini belum ada sentimen positif dan belum terpantau ada akumulasi besar, sehingga cara pergerakan saya lihat masih akan sideways dengan range harga sekitar 1300 sampai 1400. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham Telkom. Bisa kita lihat Telkom secara pergerakan sudah mulai membaik. Sebelumnya sempat saya bahas pada saat mencoba beri garis EMA 50. Saat ini bisa kita lihat Telkom sudah berhasil beri garis EMA 50. Sehingga cara pergerakan sudah terkonfirmasi saat ini Telkom sudah tidak downtrend. Tapi untuk uptrend memang ini juga belum terkonfirmasi karena masih ada garis EMA 150. Tapi minimal saat ini sudah mulai bangkit dari downtrendnya. Dan jika kita perhatikan harga 3150 saat ini memang sudah berubah menjadi support, tapi karena candle 2 hari terakhir itu candle merah walaupun bergerak naik, takutnya support ini masih bisa false breakout. Dan support EMA 50 jika kita perhatikan saat ini ada sekitar 3100. Tapi bisa kita perhatikan untuk broker summary untuk Telkom saat ini masih oke. Bisa kita lihat asing masih terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Kenaikan 1% lebih ini juga ini masih ada akumulasi besar. Sehingga Telkom masih on track saya lihat untuk menuju target terdekat di 3300 sampai target lebih jauh di garis EMA 150. Jadi ada potensi untuk menutupi gap yang sempat terbentuk pada perdagangan bulan April kemarin. Jadi untuk Telkom apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba ikutan entry saham Telkom, saya sudah jelaskan apabila sudah naik tinggi ini paling aman tunggu terkena pullback dulu. Apalagi kenaikan 2 hari ini candlenya tidak oke walaupun masih ada akumulasi. Jadi paling oke tunggu kembali terkoreksi mengetes 3150 atau garis EMA 50 apabila masih bisa bertahan baru ikutan entry apabila teman-teman belum sempat dapat di harga bawah sebelumnya. Selanjutnya saya coba analisa LSIP. LSIP jika kita perhatikan hari ini naik 2% lebih ke 825. Sebelumnya jika kita perhatikan LSIP sempat menyentuh 750 sudah mulai rebound, sempat naik di atas garis EMA 50 walaupun cara technical ini belum mengkonfirmasi break karena masih menyentuh shadow-nya masih menyentuh garis EMA 50 dan keesokan harinya terkena dividend trap turun kembali di bawah garis EMA 50 dan saat ini bisa kita lihat satu minggu ini LSIP belum sempat menyentuh 800 kembali sudah bisa bertahan dan rebound. Dan kenaikan hari ini membuat LSP mencoba kembali untuk break garis EMA 50 di 830. Dan untuk LSP jika kita lihat broker summary, asing satu minggu terakhir sudah mulai masuk akumulasi. Tapi di broker summary jika kita lihat ini terpantau malah ada distribusi. Jadi untuk LSP walaupun candle hari ini lumayan solid, tapi ingat garis EMA 50 saat ini masih berupa resisten. Jika terpantau minggu depan mencoba break dan ternyata masih gagal break, tetap secara pergerakan saya lihat LSP masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun mengetes harga 800 yang saat ini masih berupa supportnya. Jadi apabila teman-teman sudah dapat LSP di harga 800 atau di bawahnya, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Yang ingin coba entry, menurut saya wait and see dulu. Paling oke adalah buy on breakout apabila memang berhasil beri garis EMA 50. Kan cara pergerakan seperti Telkom tadi setelah berhasil break, maka cara pergerakan akan mulai membaik. Akan terkonfirmasi sudah tidak downtrend dan untuk LSP target kenaikan terdekat itu di 850 baru target lebih jauh di garis EMA 150 di sekitar 870. Jadi saat ini wait and see dulu untuk lebih oke. Apabila terpantau gagal break garis EMA 50 dan melemah, teman-teman bisa coba spekulatif buy di 800 apabila mau coba entry di supportnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.